Hello everyone, come back to biology class. Today we will discuss more about cell membrane transport. So don't go anywhere, enjoy to watch my video. Keep your imagination and always try to make it come true. Membran sel berfungsi sebagai pengontrol keluar masuknya zat. Jadi fungsinya seperti pintu masuk ya. Di bab sel sebelumnya, materi sebelumnya Miss sudah pernah menjelaskan tentang membran sel. Selain itu juga sebagai pelindung dan reseptor. Struktur penyusun membran sel itu terdiri dari lipid, itu dalam bentuk fosfolipid. Ada kepala dan ekor ya. Jadi yang kuning itu adalah kepalanya yang tersusun atas fosfat yang bersifat hidrofilik. Dan bagian ekornya itu adalah lipid atau lemak yang bersifat hidrofobik. Fosfat dikatakan bersifat hidrofilik, berasal dari dua kata ya, hidro air, filik itu feeling, berarti suka. Berarti hidrofilik itu suka air. Sedangkan bagian ekor yaitu lipidnya bersifat hidrofobik, berarti fobik ada kata fobia ya, takut, berarti hidrofobik itu takut air. Sedangkan struktur penyusun berikutnya ada protein. Di sini ada dua macam protein, protein integral dan protein perifer. Dan struktur penyusunnya terakhir itu adalah karbohidrat dalam bentuk oligosakarida. Nah, karbohidrat atau oligosakarida dalam bentuk yang paling sederhana ini kita sebut dengan glukosa. Jika glukosa berdampingan dengan lipid namanya glikolipid, sedangkan jika glukosa berdampingan atau berikatan dengan protein kita sebut dia dengan glikoprotein. Nah, ini adalah gambar membran sel ya. Minggu lalu juga ada kok Miss bahas tentang ini membran sel. Jadi Miss ulangi lagi sekali karena kita fokus belajar tentang transport membran sel. Jadi di sini ada fosfolipid yang tadi sudah Miss jelaskan, ada kepala dan ekor. Karena dia ini terdiri dari dua lapis, makanya namanya fosfolipid bilayer, dua lapis fosfolipid. Ada dua macam protein, ada protein integral dan protein perifer. Protein integral adalah protein yang menembus lapisan fosfolipid bilayer. Sedangkan protein perifer, dia terdapat di bagian tepi atau pinggir membran. Sedangkan yang ada glukosa, nah yang rantai-rantai ungu itu glukosa ya. Jika rantai yang ungu berikatan dengan fosfolipid, maka dinamakan glikolipid. Sedangkan jika rantai yang ungu itu glukosa berikatan dengan protein perifer, maka dinamakan glikoprotein. Transport melalui membran terdiri dari dua transport, yaitu ada transport pasif dan transport aktif. Bedanya adalah kalau transport pasif, perpindahan molekul atau ion yang mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan transport aktif, transport molekul atau ion melawan gradien konsentrasi. Nah, perbedaan berikutnya juga dari butuh tidaknya energi ya. Kalau pasif dia tidak butuh energi, tapi kalau aktif dia butuh energi. Misalnya perumpamaan kita turun gunung sama naik gunung ya, kita ngayuh sepeda. Kalau pasif itu kan dia menuruni gradien konsentrasi, jadi dia itu turun. Ketika kita turun kita tidak butuh energi, tapi ketika kita melawan gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi itu aktif, kita butuh energi. Adapun contoh dari transport pasif adalah difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi sederhana merupakan proses perpindahan zat terlarut baik berupa molekul, partikel, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Perpindahan molekul secara difusi dapat terjadi melalui membran plasma ataupun tidak. Contoh difusi sederhana melewati membran sel yaitu peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Nah, jika konsentrasi oksigen di luar sel itu lebih tinggi, maka oksigen akan masuk melewati membran sel ke dalam sel yang konsentrasi oksigennya rendah tanpa menggunakan energi. Perlu diingat ya bahwa difusi sederhana itu melewati
bagian lipid dari membran sel. Nah, yang bisa lewat itu adalah zat terlarut yang bersifat non-polar atau hidrofobik. Contohnya adalah oksigen, karbon dioksida, dan vitamin A, D, E, dan K. Contoh lain untuk difusi sederhana di sekitar kita yaitu pada saat kalian sedang memasukkan sirup ataupun gula pasir ke dalam air. Nah, sirup atau gula pasir yang terkumpul di dalam konsentrasi yang tinggi nantinya akan menyebar secara difusi ke seluruh permukaan air sehingga tercapai suatu keseimbangan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi sederhana yaitu yang pertama konsentrasi zat. Semakin besar perbedaan konsentrasi antara dua zat berarti laju difusinya semakin cepat. Kemudian ada suhu. Kenaikan suhu ini mengakibatkan molekul bergerak lebih cepat. Kemudian ada ukuran molekul. Molekul yang berukuran lebih kecil itu pasti cepat melewati membran ya. Kemudian yang terakhir ada wujud zat. Nah, untuk wujud zat ini, zat padat akan lebih lambat berdifusi daripada zat cair dan gas. Next, untuk difusi dipermudah atau terfasilitasi, ini merupakan proses difusi yang memerlukan fasilitas lain. Untuk banyak molekul polar yang ukurannya otomatis lebih besar daripada yang non-polar, misalnya ada asam amino, glukosa, kemudian ada berbagai ion, misalkan ion kalium, natrium. Ini nantinya akan tertahan oleh fosfolipid bilayernya dari membran sel. Otomatis tidak bisa masuk ke dalam sel ya. Caranya adalah dengan menggunakan protein integral yang nantinya akan membentuk saluran untuk molekul polar tadi bisa masuk ke dalam sel. Ada dua jenis untuk difusi dipermudah, yaitu yang pertama difusi dipermudah oleh saluran protein dan yang kedua adalah difusi dipermudah oleh protein transport. Yang pertama, difusi dipermudah menggunakan saluran protein. Nah, protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Nah, saluran ini bisa membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya, pada saat ada rangsangan di membran sel saraf sehingga ada ion-ion natrium yang dapat masuk ke dalam sel. Ingat ya, tetap dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kedua ada difusi dipermudah dengan protein transport. Nah, protein transport ini ciri khasnya dia memiliki sifat seperti enzim yang artinya spesifik terhadap suatu zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Nah, ciri khasnya juga ini dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Contohnya misalkan asam amino dan glukosa. Kemudian ada osmosis yang merupakan perpindahan zat pelarut, misalnya air, dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Kok bisa dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, padahal termasuk transport pasif? Kita bahas dulu biar kalian tidak bingung ya. Ingat, larutan hipotonik itu merupakan larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah daripada zat pelarut atau air, sehingga larutannya pastinya encer, banyak airnya. Sedangkan larutan hipertonik merupakan larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada zat pelarut, sehingga larutannya itu pekat. Ingat, konsep osmosis itu yang berpindah adalah zat pelarut atau airnya. Jadi otomatis air akan berpindah dari yang encer atau konsentrasi airnya itu tinggi ke yang pekat atau yang membutuhkan ya yang konsentrasi airnya rendah. Jadi tetap menggunakan prinsip transport pasif. Dapat mengakibatkan kerusakan sel baik itu sel hewan ataupun sel tumbuhan apabila terdapat di larutan hipotonik ataupun hipertonik. Untuk sel tumbuhan, apabila berada pada larutan yang hipertonik, maka air di dalam sel itu nantinya akan keluar sehingga mengakibatkan sel itu mengerut dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel. Nah, kondisi ini disebut sebagai plasmolisis.
Jika sel tumbuhan berada pada larutan yang isotonik atau yang konsentrasi di luar dan di dalamnya itu sama, maka akan menjadi lembek atau flaccid. Nah, jika sel berada pada larutan yang hipotonik atau encer, maka air otomatis akan masuk ke dalam sel sehingga sel akan membesar pada batas normal. Nah, peristiwa ini disebut sebagai turgid. Untuk sel hewan, ingat, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, jika berada pada larutan yang isotonik, volume sel hewan ini akan stabil ya atau normal. Dan apabila sel hewan berada pada larutan yang hipertonik atau larutannya pekat, otomatis air di dalam sel akan keluar dari dalam sel sehingga sel akan mengerut atau peristiwanya disebut sebagai krenasi. Jika sel berada di dalam larutan hipotonik, maka air akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan sel akan mengembang dan bahkan bisa sampai pecah atau lisis. Nah, demikian tadi penjelasan Miss baru transport pasif saja ya. Minggu depan kita akan lanjut ke transport aktif. Oke, thanks for join my class. See you next time. Bye-bye.